Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilyasya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Perikanan. Nah, sebelumnya saya sudah menjabarkan mengenai rekayasa wadah, terutama pada media galon di video sebelumnya. Kalian bisa cek dan tonton ya guys, sebelum masuk ke video ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan mengenai rekayasa kualitas air pada budidaya ikan di galon. Nah, langsung saja. Yang pertama ada penggunaan aerator. Nah, dalam budidaya di galon ini kita bisa menggunakan aerator sebagai pemasok oksigen yang ada di media. Nah, kalau misalkan kalian pengen budidaya seperti ikan nila yang membutuhkan oksigen, kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan aerator. Kalau misalkan seperti ikan lele tidak perlu. Kalau misalkan ada ikan hias yang perlu aerator dan kalian budidaya di dalam media galon, kalian bisa menggunakan aerator tersebut sebagai pemasok oksigen. Selanjutnya yang kedua, di sini ada penggunaan E4. Nah, penggunaan E4 ini sebenarnya sudah tidak asing kalau misalkan kalian pembudidaya ikan ya. Nah, E4 ini berfungsi sebagai menjaga kualitas air yang ada di dalam media kolam. Selain itu, E4 ini mengandung bakteri yang dimana bakteri tersebut mampu mendegradasi atau mengurai amonia yang terdapat di dalam galon tersebut. Jadi sangat cocok untuk kita mengakali amoniak yang menumpuk pada budidaya galon. Terus di sini juga E4 juga bisa menstabilkan pH. Beberapa studi kasus yang saya baca itu bisa mampu menjaga sistem pencernaan ikan juga, jadi mampu menjaga kesehatan ikan. Nah, penggunaan E4 ini sebelum kalian memasukkan ikan ke dalam wadah, sebaiknya kita membiarkan dulu air yang ada di dalam galon kita isi, terus kemudian kita campurkan menggunakan E4 minimal 1-2 hari mengendap di galon agar bakteri tersebut mampu aktif gitu di dalam media. Selanjutnya di sini ada penggunaan garam ikan. Nah, penggunaan garam ikan ini juga sangat penting nih kalau misalkan kalian pengen budidaya ikan konsumsi maupun ikan hias di dalam media galon. Nah, ini tuh fungsinya dapat menstabilkan pH juga, terus dapat mencegah penyakit ikan seperti parasit dan bakteri patogen yang ada di dalam media. Terus, oh ya guys, untuk penggunaannya tadi E4 itu penggunaannya 1 tutup botol untuk 1 galon. Nah, kalau misalkan garam krosok ini bisa kalian setengah sendok pun bisa. Penggunaannya sama seperti E4 tadi. Kalau bisa sebelum penggunaan E4 ditaruh dulu garam, baru E4-nya dimasukkan. Selanjutnya di sini ada penggunaan daun pisang dan daun ketapang. Nah, kalau ini untuk khusus ikan hias seperti ikan cupang dan lain sebagainya yang menggunakan daun ketapang maupun daun pisang. Nah, daun pisang ini kalau misalkan di budidaya galon pada cupang itu berfungsi untuk menstabilkan pH juga. Terus yang kedua bisa menciptakan atau menumbuhkan infusoria yang ada di dalam media. Jadi pakan alaminya itu banyak gitu. Terus yang terakhir sini ada ketapang. Nah, ketapang ini berfungsi untuk menstabilkan pH juga guys. Kalau misalkan di cupang digunain ketapang ini bisa menghilangkan stres. Terus kedua bisa menstabilkan pH. Terus yang ketiga di sini bisa mencegah toksin yang ada di dalam media galon. Jadi si ketapang ini mengandung tanin. Nah, tanin tersebut bisa menyerap racun-racun yang ada di dalam media. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.